Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Tauhid akan mempresentasikan materi tentang Ahlus Sunnah Salaf dan Khalaf yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Pengertian Ahlus Sunnah Salaf dan Khalaf. Menurut bahasa, kata as-sunnah mempunyai bentuk jamak, yaitu as-sunnah, yang berarti sejarah atau perjalanan hidup, dan jalan atau metode yang ditempuh. Sedangkan menurut istilah, Ahlus Sunnah adalah orang yang mengikuti sunnah dan berpegang teguh dengannya, yaitu para sahabat dan setiap muslim yang mengikuti jalan mereka sampai hari kiamat. Aliran salaf sesuai maknanya, yaitu tradisional, menunjukkan aliran ini aliran pertama dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salaf berarti pula ulama-ulama soleh yang hidup pada 3 abad pertama Islam. Menurut Asy-Syarastani mengatakan bahwa ulama salaf adalah yang tidak menggunakan tawil dan tidak mempunyai faham. Salaf secara harfiah berarti yang terdahulu atau yang lampau, sedangkan perkataan khalaf secara harfiah berarti yang belakangan. Dalam istilah syariah, as-salaf adalah orang-orang pertama yang mengimani, memahami, memperjuangkan, serta mengajarkan Islam yang diambil langsung dari sahabat Nabi, para tabi'in, dan para tabi'it tabi'in. Ahlus Sunnah Khalaf ialah fikrah yang dibawa oleh ulama pada 3 abad pertama Islam. Fikrah ini menengahi antara dua fikrah Mu'tazilah dan Ahlus Sunnah Salaf. Fikrah Ahlus Sunnah Khalaf cenderung moderat, artinya akal dan wahyu saling mendukung. Kecuali dalam masalah tertentu, akal tidak cukup untuk memahami wahyu karena keterbatasannya. Fikrah sejalan dengan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah karena tetap berpegang teguh pada ajaran Rasul yang lurus, yakni Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama pedoman hidup. Kata khalaf biasanya digunakan untuk merujuk para ulama yang lahir setelah abad 3 Hijriah dan karakteristik yang bertolak belakang dengan yang dimiliki salaf. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan Ahlus Sunnah Salaf. Gerakan aliran salaf ini secara konkret muncul pada abad ke-4 Hijriah atau 10 Masehi oleh para pengikut Imam Ahmad bin Hambal. Aliran salaf ini adalah aliran yang menghidupkan kembali dan membela metode serta pemikiran kalam yang ditampilkan oleh generasi para sahabat tabi'in. Aliran salaf ini kemudian memperlihatkan diri lebih jelas di bawah upaya dan pengaruh Syaikh al-Islam Muhyi al-Din bin Taimiyah. Selanjutnya dikembangkan dan dipropagandakan di Jazirah Arab pada abad ke-12 Hijriah atau 17 Masehi oleh Muhammad bin Abdul Wahab yang kemudian dikenal dengan gerakan Wahabiyah yang bertahan hingga sekarang. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh salaf. Yang pertama adalah Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambali lahir di Baghdad pada 780 Masehi dan beliau wafat pada 855 Masehi. Beliau berasal dari keturunan Arab. Beliau sering dipanggil Abu Abdillah, tetapi lebih dikenal dengan nama Imam Hambali karena beliau merupakan pendiri madhab Hambali. Madhab Hambali banyak dianut oleh penduduk Irak, Mesir, Suriah, Palestina, dan Arab. Di antara murid-murid Ibnu Hambal adalah Ibnu Taimiyah, Hasan bin Musa, Al-Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Adapun tokoh salaf yang kedua adalah Ibnu Taimiyah. Nama lengkap Ibnu Taimiyah adalah Taqiyuddin Ahmad bin Abi Halim bin Taimiyah. Beliau lahir di Haran 10 Rabiul Awal tahun 661 Hijriah dan wafat di penjara pada malam Senin tanggal 20 Dzulqa'dah tahun 729 Hijriah. Masa hidup beliau bebarengan dengan kondisi dunia Islam yang sedang mengalami disintegrasi, diskolasi sosial, dan dekadensi moral dan akhlak. Di sini saya akan menjelaskan tentang ajaran pokok aliran Ahlus Sunnah Salaf. Pokok ajaran dari ideologi dasar adalah bahwa Islam telah sempurna dan selesai pada waktu masa Rasulullah dan para sahabatnya. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan adanya inovasi atau tambahan serta pengurangan dalam syariat Islam karena pengaruh adat dan budaya.
Paham ideologi Salafi berusaha untuk menghidupkan kembali praktik Islam yang sesuai dengan agama Nabi Muhammad SAW pertama kali berdakwah. Selanjutnya, sejarah perkembangan aliran Ahlus Sunnah Khalaf. Khalaf secara harfiah berarti pengganti, di belakang, atau dapat juga yang ditinggalkan. Menurut Profesor Dr. Muhammad Rawas Ol-Aji menyatakan bahwa ulama Khalaf berarti ulama pasca tabi'at tabi'in. Menurut pendapat yang lain, ulama Khalaf ialah suatu golongan dari umat Islam yang mengambil filsafat menjadi patokan amalan agama dan meninggalkan jalannya salaf dalam memahami Al-Quran dan hadis. Ulama Khalaf menggunakan pendekatan akal dan logika. Ulama Khalaf memperkenalkan konsep takwil dalam ayat mutasyabihat. Dan ulama Khalaf juga, atau disebut ulama zaman akhir, berdasarkan perhitungan tahun masa akhir hidup dari imam mazhab 4 yang terakhir, yaitu Imam Ahmad bin Hambal yang wafat pada tahun 241 Hijriah atau 855 Masehi. Maka masa ulama salaf berakhir sekitar tahun 241 Hijriah sampai 855 Masehi dan selanjutnya termasuk ulama Khalaf. Adapun pendapat yang lain menyatakan bahwasanya masa perubahan atau batas antara abad ulama salaf dan khalaf dibatasi dengan masa atau kurun tertentu sebagaimana beberapa pendapat yang berbeda-beda. Pendapat yang pertama adalah ulama salaf adalah ulama yang hidup sebelum tahun 300 Hijriah atau ulama khalaf adalah ulama yang hidup setelah tahun 300 Hijriah. Dan pendapat yang kedua, ulama salaf adalah ulama yang hidup sebelum tahun 400 Hijriah dan ulama khalaf adalah ulama yang hidup setelah tahun 400 Hijriah. Dan pendapat yang ketiga, ulama salaf adalah ulama yang hidup sebelum tahun 500 Hijriah dan ulama khalaf adalah. Saya di Islamiyati Najah. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh dan pemikiran Ahlus Sunnah Khalaf dan juga perkembangannya. Untuk tokoh Ahlus Sunnah Khalaf itu sendiri terdiri dari Abu Mansur al-Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi, al-Baqillani, al-Juwaini, al-Ghazali, as-Sanusi, dan al-Basdawi. Untuk pemikiran Ahlus Sunnah Khalaf saya ambilkan dari dua tokoh. Tokoh pertama yaitu pemikiran Al-Maturidi yang berisi tentang sifat Tuhan bukanlah zat Tuhan melainkan zat Tuhan itu sendiri. Yang kedua, melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat, dan yang ketiga, Al-Quran terbagi dalam dua bentuk. Untuk tokoh kedua, saya ambilkan dari pemikiran Al-Baqillani yang berisi tentang manusia mempunyai sumbangan efektif dalam perbuatannya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui karena keadaannya mengetahui. Untuk perkembangannya saya ambilkan dari dua aliran. Yang pertama itu perkembangan aliran Asy'ariyah yang berisi tentang mendapat kedudukan yang tinggi, mempunyai banyak pangkat, dan mendapat bantuan dari para pengusaha pemerintah. Untuk perkembangan yang kedua itu perkembangan aliran Maturidiyah, yaitu aliran Al-Maturidiyah sebagai aliran yang rasional dan tetap berpijak pada Al-Quran dan Sunnah mempunyai pengaruh besar terhadap pengembangan pemikiran dunia Islam. Untuk yang keempat yaitu tokoh aliran Asy'ariyah yang terdiri dari Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal. Dan yang terakhir yaitu tokoh Al-Maturidiyah, yaitu Al-Yusr Muhammad Basdawi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terakhir yaitu tokoh Al-Maturidiyah, yaitu Al-Yusr Muhammad Basdawi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, pokok-pokok ajaran Asy'ariyah. Yang pertama, sifat Allah. Pandangan aliran Asy'ariyah mengenai sifat ketuhanan ialah mengakui zat Allah berbeda dari makhluk. Allah mengetahui bukan dengan zatnya, melainkan dengan pengetahuannya. Sebagai contoh, Allah Maha mendengar. Sifat itu berbeda dengan manusia yang bisa mendengar.
Yang kedua, kekuasaan Tuhan dan perbuatan manusia. Aliran Asy'ariyah meyakini manusia tidak memiliki kekuasaan untuk menciptakan sesuatu, kecuali dengan adanya daya dan upaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asy'ari mengakui adanya daya dalam diri manusia, namun tidak efektif. Yang ketiga, keadilan Tuhan. Aliran Asy'ariyah berpandangan bahwa penentuan nasib manusia di akhirat merupakan hak mutlak Allah untuk menentukan hal itu dengan segala kuasanya. Yang keempat, melihat Tuhan di akhirat. Paham aliran Asy'ariyah memuat keyakinan bahwa melihat zat Tuhan adalah kegembiraan paling tinggi bagi manusia di akhirat kelak. Perihal bagaimana manusia bisa melihat zat Tuhan ketika di akhirat kelak, aliran Asy'ariyah menganggap itu menjadi hak Allah untuk menentukannya. Yang kelima, antropomorfisme. Allah mempunyai mata, muka, tangan, dan sebagainya, tetapi tidak dapat diketahui bagaimana bentuknya. Yang keenam, dosa besar. Aliran Asy'ariyah meyakini bahwa orang Islam yang melakukan dosa besar layak disebut fasik, dan soal kemungkinan ia masih mungkin menerima ampunan atau tidak tergantung kepada kehendak Allah. Yang kelima, sifat Tuhan. Dalam hal ini, faham Maturidi cenderung mendekati faham Mu'tazilah. Perbedaan keduanya terletak pada pengakuan Al-Maturidi tentang adanya sifat-sifat Tuhan, sedangkan Maturidiyah menolak adanya sifat-sifat Tuhan. Yang keenam, melihat Tuhan. Maturidiyah mengatakan bahwa manusia dapat melihat Tuhan. Hal ini diberitahukan oleh Quran surah Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Namun, melihat Tuhan kelak di akhirat tidak dalam bentuknya, karena keadaan di akhirat tidak sama dengan keadaan di dunia. Yang ketujuh, pelaku dosa besar. Al-Maturidi berpendapat bahwa orang yang berdosa besar tidak kafir dan tidak kekal di dalam neraka, walaupun ia mati sebelum bertobat. Hal ini karena Tuhan sudah menjanjikan akan memberikan balasan kepada manusia sesuai dengan perbuatannya. Kekal di dalam neraka adalah balasan untuk orang yang berbuat syirik. Dengan demikian, berbuat dosa besar selain syirik tidak akan menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka. Oleh karena itu, perbuatan dosa besar selain syirik tidaklah menjadikan seseorang kafir atau murtad. Pokok-pokok ajaran Al-Maturidiyah. Yang pertama, kewajiban mengenal Allah SWT dan syariat Islam. Menurut Al-Maturidiyah, akal adalah media untuk memahami perintah Allah. Sementara kewajiban itu datang langsung dari Tuhan. Artinya, manusia berkewajiban untuk mengenal Allah dan mempelajari syariat-syariatnya. Yang kedua, kebaikan dan keburukan menurut rasio. Maturidiyah membagi kemampuan akal dalam mengetahui kebaikan dan keburukan dalam 3 hal. Pertama, ada kebenaran objektif yang bisa diketahui akal. Misalnya, mencuri adalah perbuatan yang salah, bahkan tanpa harus ada larangan mencuri dari syariat Islam. Kedua, kebenaran dan keburukan yang tidak mungkin diakses oleh akal dan hanya Allah yang mengetahui. Ketiga, kebenaran dan keburukan yang tidak sanggup diketahui oleh akal. Akal bisa mengetahui kebaikan dan keburukan yang objektif, tetapi perintah dan larangan hanya dibebankan setelah adanya syariat Islam. Yang ketiga, perbuatan manusia. Maturidiyah menyangkal pendapat yang menyebut bahwasanya manusia memiliki kehendak bebas. Namun Maturidiyah juga tidak menyetujui fatalisme. Maturidiyah berada di posisi tengah-tengah, bahwasanya perwujudan perbuatan adalah gabungan dari penciptaan Allah dan partisipasi manusia di dalamnya. Yang keempat, janji dan ancaman. Allah memberikan ancaman neraka kepada pendosa dan menjanjikan surga bagi orang-orang yang beramal baik. Kendati demikian, Allah berkehendak sesuai kebijakannya. Berbeda dengan aliran Khawarij. Aliran Maturidiyah memandang bahwa pelaku dosa besar masih dikategorikan mukmin, sepanjang masih ada keimanan di dalam hatinya. Selanjutnya yaitu dalil Al-Quran yang menjadi landasan aliran Asy'ariyah. Yaitu ada Quran Surat As-Saffat ayat 96,
Quran Surat Al-Insan ayat 30, dan Quran Surat An-Nahl ayat 40. Dalil Al-Quran yang menjadi landasan aliran Maturidiyah yaitu Quran Surat Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Kesimpulan dari materi tersebut adalah Ahlus Sunnah adalah orang yang mengikuti sunnah dan berperang teguh dengannya, yaitu para sahabat dan setiap muslim yang mengikuti jalan mereka sampai hari kiamat. Salaf adalah generasi awal dari para sahabat, tabain, tabi'ut, dan tabi'in. Kholaf adalah generasi yang datang kemudian setelah itu. Itu saja materi yang disampaikan. Apabila banyak salah kata, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.